Eh, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Cek-cek suara saya terdengar, Saudara Nopal. Sudah terdengar. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan analisis kecelakaan kerja akibat listrik. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Givari Faris Alfawaz. Kemudian rekan saya. Muhammad Tafal Falarabani. Baik, di sini kami akan menjelaskan presentasi kami. Next. Oke, mula-mula kronologinya yakni korban bernama Imade Angga Surya Negara, umur 20 tahun, asal Banjar Kimoning, Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali, meninggal dunia tersengat listrik pada hari Jumat 15 April 2022. Untuk kronologinya, pada hari Jumat, eh, korban korban ini tersengat listrik saat mencuci alat untuk menarik telur dari sangkar otomatis. Petugas keamanan mendengar teriakan korban, meminta tolong, dan menemukan dua korban yang tersengat listrik dari alat cuci. Mereka segera mematikan listrik dan membawa korban ke rumah sakit. Sayangnya, satu korban meninggal dunia. Next. Oke, untuk faktor bahayanya, jadi di sini ada faktor bahaya eksternal, yakni peralatan yang rusak atau tidak aman. Selanjutnya ada lingkungan kerja yang tidak aman. Lalu ada faktor bahaya internal, yakni kurangnya pelatihan yang memadai, tidak mematuhi prosedur keselamatan kerja, dan kurangnya inspeksi rutin kepada alat dan lingkungan kerja. Oke, selanjutnya penyebab terjadinya kecelakaan. Kecelakaan ini disebabkan oleh faktor manusia, seperti kurang perhatian dan kurang pelatihan keselamatan. Juga faktor peralatan dan lingkungan yang tidak aman. Jadi penting bagi kita untuk mengecek apakah alat tersebut sudah aman untuk dicuci, apakah masih tersambung ke sumber listrik atau tidak untuk mencegah terjadinya kecelakaan ini. Nah, penyebab kecelakaan kerja ini dibagi menjadi lima hal, yakni ada penyebab dasarnya, yaitu kurangnya prosedur atau aturan, dan kurangnya kesadaran. Kenapa? Karena korban tidak mengecek terlebih dahulu apakah alat tersebut masih tersambung atau belum ke sumber listrik. Kemudian penyebab tidak langsungnya faktor personal, sementara penyebab langsungnya tindakan tidak aman. Karena tadi yang sudah saya jelaskan, korban berinisiatif untuk langsung mencuci ketika benda tersebut atau alat penarik telur sangkar otomatis tersebut masih Si nyala. tersambung ke sumber listrik. Kemudian kecelakaan kerjanya yakni kontak dengan sumber bahaya dan kerugiannya manusia, kematian. Next, dampak akibat kecelakaannya. Oke, jadi di sini dampaknya melibatkan satu kematian dan satu luka-luka. Ini bisa berakibat fatal, menyebabkan kerugian finansial, dampak psikologis, merusak reputasi perusahaan, dan masalah hukum jika standar keselamatan tidak terpenuhi. Nah, di sini ada parameter keseringan eh, kasus kecelakaan yang kami ambil, yakni
kecelakaan akibat sengatan listrik. Nah, parameter keseringannya ini sudah termasuk kategori yang sedang, bisa terjadi 1 kali dalam sebulan, probabilitas 1 dari 100.000 jam kerja orang. Kenapa saya menggarisbawahi pada kategori sedang? Karena berdasarkan data dari Serikat Pekerja Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, menyoroti kasus kecelakaan kerja pada tenaga alih daya, data yang dikumpulkan oleh Tim Nasional PLN tercatat ada 29 kasus kecelakaan kerja akibat tersengat listrik pada tahun 2022 lalu. Kemudian ada parameter keparahan. Parameter keparahan di sini sudah jelas, yakni sangat parah karena mengakibatkan kematian. Sehingga apabila kita lihat pada matriks resikonya, ini itu sudah termasuk kategori yang ekstrim ya, karena frekuensinya sedang dan keparahannya sangat sangat berat karena menimbulkan kematian. Lalu selanjutnya ada kerugian kecelakaan kerja. Setelah yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa kerugian kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kecelakaan kerja tadi itu, yakni pada manusia 1 luka-luka dirawat dan 1 lagi meninggal dunia. Jadi di sini hanya terkena biaya langsung kerugian kecelakaan kerja, yakni biaya pengobatan dan perawatan dan biaya kompensasi. Jadi berdasarkan website BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang sangat penting, yakni jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Nah, jadi upah yang diberikan yakni atau kompensasi yang diberikan yakni upah utuh selama 12 bulan pertama serta seterusnya 50% sampai sembuh. Jaminan kecelakaan kerja juga memberikan santunan kematian akibat kecelakaan kerja bagi keluarga peserta. Jaminan yang diberikan yakni sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh perusahaan atau peserta. Selain itu, jaminan kecelakaan kerja akan memberikan beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak dari peserta atau pekerja yang meninggal dunia atau mengalami cacat total, tetapi akibat kecelakaan kerja, dengan maksimal sebesar 174 juta. Dan untuk biaya perawatan medisnya itu diberikan tak terbatas biaya sampai pekerja sembuh. Lalu untuk materi selanjutnya yakni hierarki pengendalian risiko sampai seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Naufal dipersilahkan. Nah, ya baik, berikutnya yaitu hierarki pengendalian resiko. Di sini kami memilih pertama yaitu eliminasi. Eliminasi adalah langkah pertama yang harus diambil, yaitu menghilangkan risiko tersebut sepenuhnya. Ini dapat dicapai dengan melakukan tindakan untuk menghindari kontak langsung dengan sumber listrik saat mencuci mesin atau menggunakan peralatan yang lebih aman yang tidak membahayakan dalam kondisi basah. Misalnya mematikan mesin mencuci dengan baik dan aman dari risiko tersetrum. Next. Lalu berikutnya substitusi. Jika eliminasi risiko tidak memungkinkan, langkah selanjutnya adalah mencari opsi dengan substitusi. Jadi substitusi ini adalah mengganti alat yang dikiranya bahaya menjadi lebih aman, yaitu seperti merancang alat yang mengurangi risiko tersetrum listrik.
yaitu dengan mesin dengan fitur pengaman tambahan seperti sistem proteksi kelistrikan yang lebih kuat atau sertifikasi keamanan. Next, next, Gip. Nah, lalu berikutnya adalah perancangan. Perancangan yaitu jika tidak mungkin menghilangkan atau mengganti mesin mencuci, perlu diterapkan langkah-langkah perancangan kontrol teknis untuk mengurangi risiko tersetrum listrik, seperti memastikan penempatan kabel dan sambungan yang sesuai agar pengoperasian tepat dan aman. Memasang sistem GFCI atau Ground Fault Circuit Interrupter untuk mendeteksi aliran listrik yang tidak normal. Lalu berikutnya, Eh, Sebelumnya izin memberitahu, Nopal kalau mau next slide bilang next aja ya. oh ya, next. Nah, lalu berikutnya yaitu tiga upaya pencegahan kecelakaan kerja. Nah, di sini pertama kita menggunakan pengendalian bahaya di tempat kerja, seperti pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, dan pengendalian dan pemantauan tindakan tidak aman di tempat kerja. Nah, next, Gip. Lalu upaya kedua yaitu pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Eh, Pertama, kita bisa melakukan pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, lalu konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Next, lalu ada upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Di sini terdapat prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja, lalu ada penghargaan dan saksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Next, berikutnya penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari kasus kali ini yaitu luka bakar. Dan uh, ya, Eh, izin menambahkan, jadi selain luka bakar, penyakit akibat eh, kecelakaan kerja kena sengatan listrik itu juga eh, karena kan tubuh manusia itu menghantar listrik yang baik. Berarti bahwa apabila manusia tersengat listrik, maka listrik bisa dihantarkan ke seluruh tubuh sehingga kerusakan yang terjadi bisa sangat luas. Seringkali kerusakan terbesar terjadi pada jaringan saraf, pembuluh darah, dan otot. Hal ini disebabkan oleh resistensi organ tersebut yang lebih rendah daripada yang lebih rendah sesuai dengan hukum Ohm. Begitu Bang Nopal. oke. Terima kasih, Givari. Lanjut, lalu berikutnya kesimpulan. Di sini eh, dapat kita simpulkan kecelakaan kerja akibat listrik bisa disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan peralatan listrik, instalasi yang tidak benar, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan yang tepat. Nah,
Eh, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.